Taito Pierce bicara tentang ambisi China dalam pembangunan proyek-proyek super besar tidak akan pernah habisnya, terutama tentang pembangunan jembatan prestisius terpanjang di dunia. Jembatan yang menghubungkan 3 kota di daerah kawasan pantai di Cina Selatan ini dengan menggunakan 40.000 ton baja dianggap setara dengan pembangunan 60 menara Eiffel. Tidak hanya itu, proyek pembangunan jembatan ini juga termasuk di dalamnya pembuatan terowongan bawah laut. Pemerintah Cina mengharap dengan adanya jembatan tersebut dapat memangkas waktu perjalanan dari Zhuhai menuju Hong Kong hingga memerlukan waktu setengah jam daripada sebelumnya yang memakan waktu hingga 4 jam. Selain bertujuan untuk memangkas durasi perjalanan, proyek ini juga bertujuan untuk menyaingi kegiatan ekonomi seperti yang telah ada di San Francisco, Tokyo, dan New York dengan Silicon Valley. Pembangunan jembatan ini adalah salah satu langkah untuk membuka diri serta melakukan reformasi untuk mengubah negara komunis yang sebelumnya tertutup itu menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi di dunia. Pada 23 Oktober 2018, Presiden Cina Xi Jinping meresmikan jembatan laut terpanjang di dunia yang baru saja selesai setelah 9 tahun pembangunan. Dihitung dari akses jalannya, jembatan tersebut memiliki panjang 55 km menyambungkan Hong Kong, Macau, dan kota Zhuhai di daratan Cina. Pembangunan jembatan terpanjang di dunia tersebut memakan biaya hingga 20 miliar US dollar atau setara 303, triliun rupiah. Dari segi teknis, jembatan ini dibuat dengan kemampuan menahan guncangan gempa dan terpaan angin topan. Sekitar 30 km dari panjang keseluruhan jembatan ini menyeberangi delta Sungai Mutiara. Lalu untuk mempermudah lalu lintas kapal, ada bagian sepanjang 6,7 km menghilang dalam bentuk terowongan yang menyambung 2 pulau buatan. Sedangkan sisanya adalah jalan akses, viaduk, dan terowongan darat yang menghubungkan Zhuhai dan Hong Kong ke jembatan utama. Infrastruktur yang dinobatkan menjadi jembatan terpanjang di dunia tersebut merupakan upaya negara Cina untuk membangun apa yang disebut Greater Bay. Di dalamnya termasuk Hong Kong, Macau, dan 9 kota lainnya yang jika ditotal jumlah penghuninya tak kurang dari 68 juta jiwa. Namun, dalam proses pembangunannya, jembatan ini diwarnai dengan pro kontra. Bagi pihak yang kontra dikarenakan adanya anggapan bahwa proyek itu hanya merupakan sebuah saran untuk membuang uang, baik dari segi pembuatannya dan perawatannya. Ditambah lagi adanya alokasi anggaran yang ternyata melebihi dari perkiraan sebelumnya. Dilansir oleh media setempat, setidaknya sudah ada 18 orang pekerja yang meninggal dunia selama proses pembuatan jembatan tersebut. Bahkan menurut surat kabar South China Morning Post, beberapa keluarga pekerja menggugat kontraktor proyek jembatan itu karena dianggap tidak melindungi para pekerjanya. Kemudian pemerintah Hong Kong mendenda 6 kontraktor dengan alasan yang sama, yakni kegagalan melindungi pekerja. Dalam rencana semula, jembatan tersebut selesai di tahun 2016. Namun sayangnya tertunda karena kekurangan material bahan baku pembuatan jembatan serta jumlah pekerja yang sedikit menjadi penyebab mundurnya proyek ini. Ada belasan orang telah didakwa tahun lalu karena dianggap telah terindikasi melakukan suap terkait dengan tes kekuatan beton yang ternyata hasilnya telah dimanipulasi. Belum lagi penolakan datang dari aktivis lingkungan dari negara tersebut.
dikarenakan proyek jembatan dan reklamasi akan merubah ekosistem laut, yakni adanya indikasi hilangnya ikan lumba-lumba putih. Menurut penelitian organisasi internasional, jumlah lumba-lumba putih di kawasan perairan Hong Kong telah mengalami penurunan secara drastis, yakni dari 148 menjadi hanya berkisar 47 ekor lumba-lumba putih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.